Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 330 akhirnya rilis dan di chapter kali ini kita disuguhkan dengan pertarungan Shigaraki versus Star and Stripe, si pro hero Amerika yang ternyata memiliki quirk yang luar biasa overpower. Di chapter kali ini juga akan memperlihatkan aksi Shigaraki Tomura yang sedang dalam kendali All For One. Kemudian ada sedikit backstory dari Star and Stripe dan juga penyatuan dua pribadi yang akan menciptakan pribadi baru. So, untuk itu akan kita review chapter kali ini dan sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertarungan dimulai. Chapter dibuka dengan percakapan salah satu pilot kepada Star, yang mana si pilot berkata bahwa yang dihadapi Star sudah jelas adalah Shigaraki Tomura, dan kemungkinan Shigaraki yang dihadapi Star ini dapat menggunakan serangan elektromagnetik. Nah, si pilot ini kemudian memerintahkan beberapa pilot lain untuk segera menyiapkan formasi penyerangan Shigaraki, dan penyerangan tersebut disetujui oleh Star, dengan Star yang berkata bahwa tak ada cara lain selain melakukan smash. Artinya ya serang saja langsung. By the way, ini sepertinya terinspirasi dari kata-kata ajaib All Might pas baku hantam dengan villain. Si pilot kemudian siap menyerang dan berjaga-jaga agar sekiranya satu pesawat dapat kembali ke markas, yang maksudnya bisa jadi untuk berjaga-jaga jika mereka terbunuh saat pertarungan melawan Shigaraki. Nah, tentu saja Star tak ketinggalan untuk menyiapkan formasinya sendiri. Terlihat Star masih stay di atas pesawat dan malah menjadikan pesawat sebagai tempat pijakannya. Di sini mungkin Star sengaja tak memerintahkan dirinya sendiri untuk terbang, berhubung batasan dari quirknya yang memiliki aturan pula. Sebentar baru kita singgung quirknya. Kita kemudian ke Shigaraki yang juga sudah menyiapkan kuda-kuda untuk menyerang. By the way, Shigaraki sedang naik di punggung salah satu Nomu bersayap. Dan mengapa Shigaraki tak bisa terbang di sini? Kemungkinan besar karena quirk Airwalk sudah diberikan ke Lady Nagan, sehingga Shigaraki tak bisa terbang dengan leluasa. Saat bersiap-siap untuk bertarung, Shigaraki malah mengalami krisis identitas, yang mana dia mempertanyakan sensasi aneh yang terjadi pada dirinya, yaitu dia tahu jelas bahwa dia adalah Shigaraki Tomura. Namun di saat bersamaan pula, dia sadar bahwa dirinya sendiri adalah sang All For One. Nah, dari sini mulai terungkap bahwa sebenarnya Shigaraki sedang diambil alih kesadarannya oleh All For One, sama seperti yang terjadi pada saat perang di Paranormal Liberation, yaitu saat Shigaraki hampir kalah karena ketidaktahuannya memakai berbagai macam quirk. Maka untuk itu, All For One mengambil alih tubuh Shigaraki. Tak butuh waktu banyak, Shigaraki kemudian menyerang Star duluan dengan memakai 3 quirk yang disatukan, yaitu Radio Wave, Air Cannon, dan Heavy Payload. Yang ketiga quirk ini langsung menghasilkan serangan energi yang sangat besar, sehingga membuat pesawat yang dibawa oleh Star terhempas oleh karena serangan Shigaraki. Serangan balasan. Serangan Shigaraki tadi rupanya mengenai Star, hingga membuat Star terhempas pula. Namun dapat dicegah dengan salah satu pesawat yang berhasil menjadikan pijakan saat Star terhempas. Tak butuh waktu lama juga, Star akhirnya memakai quirknya, dimulai dengan merangkul udara dan menyebutkan kata perintah pada udara yang disentuhnya, yaitu 100 meter yang di depan Star akan kehilangan oksigen. Dan akhirnya muncul lapisan energi berbentuk bintang yang langsung mengenai Shigaraki. Shigaraki akhirnya kesulitan bernafas dan matanya mengeluarkan darah, tanda bahwa tak ada atmosfer di sekitarnya sehingga kehilangan oksigen untuk bernafas. Oh ya, hampir lupa, kemampuan yang dipakai oleh Star tadi adalah quirk dengan nama New Order, yaitu quirk yang memberikan Star kemampuan untuk memberikan perintah ke hal apapun yang disebut dan disentuhnya. Seperti contohnya udara tadi, yang diperintahkan untuk menghilang dalam jarak 100 meter dari hadapannya. Lanjut, kemudian ketika sudah kehilangan sumber oksigen, Shigaraki yang dalam kendali All For One masih sempat-sempatnya memuji quirk milik Star dan bilang bahwa dia menginginkan quirk tersebut. Melihat kesempatan Shigaraki yang mulai lengah, Star kemudian memerintahkan seluruh pesawat untuk menembakkan laser ke arah Shigaraki. Bisa kalian lihat serangan yang diberikan ke Shigaraki benar-benar sangat kecil kemungkinan untuk hidup. Namun yang terjadi ternyata di saat bersamaan pula, Shigaraki memakai 2 quirk sekaligus, yaitu Reflection dan Scatter. Yang gabungan quirk ini berfungsi untuk menangkap serangan laser dari pesawat tadi dan menyerang balik dengan menggunakan serangan laser yang sebelumnya sudah ditangkap. Serangan balik dari Shigaraki akhirnya terkena tubuh Star dengan telak. Namun rupanya dapat ditangkis pula oleh Star dengan sangat mudah. Tapi tentu saja serangan laser ini dapat ditangkis dengan kekuatan fisik pula. Dan ini adalah bagian dari efek quirk New Order yang Star sedang gunakan. Masa lalu Star and Stripe. Sebelum kita masuk ke masa lalu Star, Shigaraki yang terkena laser tadi rupanya sedang melakukan regenerasi untuk menyembuhkan lukanya. Dan akhirnya perintah dari quirk New Order tadi, yaitu udara dalam jarak 100 meter akan hilang, ternyata sudah dibatalkan sehingga kini Shigaraki meluncur ke arah Star untuk menyerang balik. Namun Star juga melompat ke Shigaraki dengan manuver udara super kuat,
Ini sepertinya sudah masuk ke perintah selanjutnya dari Quirk New Order, yaitu untuk menjadikan Star super kuat. Kemudian Shigaraki berhasil dihantam oleh Star dan langsung terhempas ke salah satu pesawat yang sedang terbang. Kita kemudian dijelaskan mengenai fungsi utama dari Quirk New Order, yaitu kekuatan yang mampu menciptakan dan mengeluarkan perintah sebanyak 2 kali dalam satu waktu. Pada perintah pertama, Star memerintahkan ke dirinya sendiri untuk menjadi super kuat. Meskipun kekuatannya tak sekuat kekuatan yang dimiliki oleh All Might, tapi tetap saja kekuatan tersebut dikategorikan sebagai ancaman bagi Shigaraki. Setelah menunjuk Shigaraki sampai benjol, Star kemudian menceritakan sedikit masa lalunya, yang mana pada masa lalu tersebut, tepatnya saat dia masih bocil, dia ditolong oleh seorang mahasiswa dari Jepang saat Star dan keluarganya sedang berada di Santa Monica. Pada saat insiden tersebut, terjadi kekacauan yang dilakukan oleh villain yang kabur, sehingga Star yang masih bocil berharap agar setidaknya ada seseorang yang menyelamatkan adiknya. Dan siapa sangka, mahasiswa asal Jepang yang menolong Star dan keluarganya pada saat itu adalah All Might sendiri. Dan scene ini bisa kalian temukan di movie pertama My Hero Academia Futari no Heroes. Wow, Bang Hori benar-benar pintar dalam menaruh easter egg pada movie pertama. Dan dari sinilah, Star akhirnya terinspirasi ingin menjadi seperti All Might, sehingga menjadikan sosok All Might sebagai pahlawan dan master spiritual agar Star dapat mencapai cita-cita sebagai seorang pahlawan. Wah, keren sekali. Mungkin di konten detail baru kita bahas panjang lebar sampai mencret. Penyatuan Shigaraki dan All For One. Setelah berhasil meninju Shigaraki, Shigaraki kemudian emosi karena di mana-mana orang berbicara tentang All Might melulu. Dan dari sini sebenarnya mulai terbongkar motif dari Shigaraki ataupun All For One sebenarnya. Tapi yang jelas ini belum pasti. Star lalu menjelaskan alasannya mengikuti All Might, karena ya All Might adalah simbol perdamaian. Dari perkataan Star ini muncul suatu spekulasi bahwa All Might ini meskipun dia hanya beraksi di satu negara, namun pengaruhnya sampai di mana-mana. Dan mungkin ada beberapa oknum pahlawan di luar negeri sana yang menjadikan All Might sebagai role model untuk menjadi seorang pahlawan. Dan ini sebenarnya sudah banyak contohnya, seperti Stain, Deku, Sir Night Eye, dan bahkan Koichi Haimawari, si pahlawan ilegal. Serta juga yang terbaru yaitu Star yang berasal dari Amerika, yang turut menjadikan All Might sebagai kiblat ideologi pahlawan. Entah seperti apa pengaruh All Might ini, namun ya sepertinya harus ada satu konten khusus yang perlu membahas pengaruh All Might ini. Lanjut, kemudian Star yang sudah menyentuh dan menyebut nama Shigaraki tadi langsung memerintahkan Shigaraki dengan memakai Quirk New Order, yang pada perintah tersebut berbunyi, jika Shigaraki Tomura bergerak 1 inci dari sini hingga seterusnya, maka jantungnya akan berhenti. Anjir, Quirknya gang otak. Shigaraki akhirnya sudah masuk dalam perintah Quirk New Order. Dan kini kita bergeser ke dimensi lain yang memperlihatkan Shigaraki dan All For One sedang menyatu. Bisa kalian lihat sendiri bahwa All For One sedang memaksa untuk bersatu dengan tubuh Shigaraki dengan cukup menjijikan. Terlihat Shigaraki menahan tubuh All For One yang ingin menyatu. Namun All For One nampaknya lebih kuat sebab ini adalah ulah dari Shigaraki sendiri yang terus memikirkan kebencian masa lalunya terhadap keluarganya. All For One juga menjelaskan bahwa sebenarnya memang membutuhkan waktu 2 bulan untuk melakukan penyatuan dengan Shigaraki. Namun rupanya penyatuan tersebut dapat dipercepat jika Shigaraki semakin mengeluarkan rasa kebenciannya. Akhirnya dari sini menjawab bahwa perhitungan para peneliti mengenai 2 bulan waktu hibernasi Shigaraki sebenarnya tidak dapat disalahkan sepenuhnya juga. Sebab ya ternyata ada hal yang menginjeksi Shigaraki untuk mempercepat hibernasinya sendiri gitu, yaitu kebencian. Alhasil hibernasi Shigaraki dapat dipercepat. All For One kemudian menjelaskan bahwa tersisa 97 atau 98% lagi menuju sempurnanya Shigaraki. Dan dari penyatuan antara Shigaraki dan All For One akan menciptakan sosok baru. Entah sosok apa yang dimaksud, namun sepertinya sosok tersebut adalah si mata satu yang mirip Sumagorat. Kembali ke kondisi terkini, Shigaraki yang seharusnya sudah terikat perintah dari Quirk milik Star ternyata dapat dilanggar. Sebab yang Star perintahkan dan sebut namanya adalah orang yang berbeda. Alhasil, Star bisa jadi kewalahan setelah ini. All For One lalu memaksa Shigaraki untuk membenci All For One sendiri. Dan seketika rambut Shigaraki semakin memanjang, diiringi dengan ingatannya mengenai rumah yang menjadi awal kejahatannya. Chapter 330 ditutup dengan ledakan di atas langit yang dikelilingi oleh energi hitam. Dan chapter pun selesai. Wow, chapter yang cukup singkat namun kita menemukan beberapa hal yang perlu dijelaskan secara padat. Oh ya, pas Shigaraki yang memanjangkan rambutnya tadi, nampaknya Bang Hori mengambil referensi dari karakter buatannya sebelum adanya My Hero Academia, yang karakter tersebut namanya Shigaraki juga. Kemudian jika kalian membaca chapter 330, kita dapat melihat balon percakapan milik Star yang menunjukkan garis-garis. Ini mungkin merepresentasikan bahasa yang digunakan Star, yaitu bahasa Inggris.
sebab di My Hero Academia ini mengambil referensi dari dunia nyata, sehingga jika ada karakter luar Jepang yang muncul, karakter tersebut pada dasarnya memakai bahasa dari negaranya sendiri. Hal ini dibuktikan di salah satu manga spin-off menuju misi pahlawan dunia yang menunjukkan Deku meminta diajari oleh Soto berbahasa Inggris. So, tentunya ada konten detail yang sedang menunggu diselesaikan dan akan kita bahas lebih detail lagi di konten tersebut. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.